Perkenalkan, nama saya Nur Indah Mislianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja guru pada SMA Negeri 1 Mercusuar Medan. Skripsi oleh Irwan Dwi Putra Sitorus. Hasil uji statistik deskriptif. Langkah-langkahnya, deskriptif statistik. Yang pertama, buka file dengan perintah file open data. Dari menu utama SPSS, pilih menu analis. Kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Tampilan di layar tampilan Windows deskriptif. Pada bagian option, isikan minim, maksim, min, dan standar deviasi. Setelah itu klik OK, maka hasil output akan keluar. Yang pertama, variabel kepemimpinan atau X1. Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden yang terdapat di kuesioner adalah sebanyak 8 pernyataan. Dari analisis data variabel kepemimpinan, diperoleh skor terendah minimum 1, skor tertinggi adalah 5, rata-rata adalah 4,20, yang cenderung dinilai 4, artinya rata-rata responden menjawab setuju. Yang kedua, motivasi X2. Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden yang terdapat di kuesioner adalah sebanyak 8 pernyataan, yang dimana terdapat sangat setuju, ragu-ragu, dan sangat tidak setuju. Dari analisis data variabel motivasi, diperoleh skor terendah minimum adalah 3, skor tertinggi maksimum adalah 5, rata-rata min adalah 4,33, yang cenderung dinilai 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pertanyaan yang diajukan. 3. Variabel disiplin kerja X3. Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden yang terdapat di kuesioner adalah sebanyak 16 pernyataan. Dari analisis data variabel motivasi, diperoleh skor terendah minimum adalah 1, skor tertinggi maksimum adalah 5, rata-rata min adalah 4,17, yang cenderung dinilai 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju. Variabel kinerja guru Y. Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden yang terdapat pada kuesioner adalah sebanyak 10 pernyataan, yang dimana terdapat sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dari analisis data variabel kinerja guru, diperoleh skor terendah minimum adalah 1, skor tertinggi maksimum adalah 5, rata-rata atau min adalah 4,27, yang cenderung dinilai 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pertanyaan yang diajukan. Hasil uji validitas kepemimpinan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dapat dilihat pada output correction item total correlation bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel, dengan R tabel adalah 0,316. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-8 pertanyaan pada variabel kepemimpinan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Hasil uji validitas motivasi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dapat dilihat pada output correction item total correlation bahwa nilai R hitung lebih besar daripada R tabel dengan R tabel adalah 0,316. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-8 pertanyaan pada variabel motivasi dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Hasil uji validitas disiplin kerja. Berdasarkan tabel di samping, menunjukkan hasil uji validitas dapat dilihat pada output correction item total correlation bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan R tabel adalah 0,316. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-16 pertanyaan pada variabel disiplin kerja dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Hasil uji validitas kinerja guru. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dapat dilihat pada output correction item total correlation bahwa nilai R hitung atau R tabel dengan R tabel adalah 0,316. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pertanyaan pada variabel disiplin kerja dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Langkah-langkah reliabilitas. Yang pertama, buka file dengan perintah open file. Yang kedua, data dari menu utama SPSS, pilih scale, kemudian pilih submenu reliability analysis. Tampak di layar Windows reliabilitas analysis. Kemudian semua indikator ke dalam kotak items dan pilih mode alpha. Pilih tombol statistik sehingga tampak di layar Windows reliability analysis statistik pada bagian descriptive form. Pilih item, scale
if item deletion, dan inter-item correlation pilih continue dan OK output SPSS. Hasil uji reliable variabel kepemimpinan. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha untuk variabel kepemimpinan didapat nilai Cronbach's alpha sebesar 0,805. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan dalam kuesioner penelitian ini reliable. Hasil uji reliable variabel motivasi. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha untuk variabel motivasi adalah sebesar 0,888. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi dalam kuesioner penelitian ini reliable. Hasil uji reliable variabel disiplin kerja. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha untuk variabel disiplin kerja didapat nilai Cronbach's alpha-nya sebesar 0,919. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja dalam kuesioner penelitian ini reliable. Hasil uji reliable variabel kinerja guru. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha-nya sebesar 0,862. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja pada penelitian ini reliable. Langkah uji asumsi klasik. Ini adalah langkah-langkahnya. Hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas. Berdasarkan variabel yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance value variabel kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja adalah di atas nilai ketetapan yaitu 0,1 dan nilai VIP semua variabel independen adalah lebih kecil dari nilai ketetapan yaitu 10. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikatakan bahwa kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja tidak mengalami masalah multikolinearitas. Langkah uji normalitas. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang kedua, uji normalitas menggunakan metode grafik. Berdasarkan pada data di samping dapat dilihat bahwa grafik histogram menunjukkan pola data yang berdistribusi normal karena berbentuk kurva simetris, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan untuk memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan pada tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,098 dan signifikan pada asim sig 2 Taillet 0,180 lebih besar dari 0,5. Dengan demikian residual terdistribusi secara normal. Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik scatter plot di samping menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak atau tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, metode statistik. Uji statistik untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas melalui uji Glasser. Yang kedua adalah melalui hasil uji Glasser. Berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Kinerja guru minus 0,50 tambah 0,341 kepemimpinan ditambah 0,330 motivasi ditambah 0,439 disiplin kerja. Yang pertama nilai konstannya 0,50 menunjukkan tanda negatif, yang berarti variabel kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja dianggap 0. Yang kedua, nilai koefisien regresi untuk variabel kepemimpinan menunjukkan nilai positif sebesar 0,314. Maka variabel kepemimpinan meningkat satu satuan. Nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi menunjukkan nilai positif sebesar 0,0330. Yang keempat, nilai koefisien regresi untuk variabel disiplin kerja menunjukkan nilai positif sebesar 0,439.
Hasil uji hipotesis. Ini adalah hasil uji hipotesis dengan pengujian secara parsial atau uji T. Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut. 1. Hasil pengujian untuk variabel kepemimpinan menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,672 lebih besar dari 2,030 T tabel dengan nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. 2. Hasil pengujian untuk variabel motivasi menunjukkan nilai T hitung sebesar 4,364 lebih besar dari 2,030 T tabel dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. 3. Hasil pengujian untuk variabel disiplin kerja menunjukkan nilai T hitung sebesar 3,281 lebih besar dari 2,030 T tabel dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Yang kedua, pengujian secara simultan atau uji F. Berdasarkan hasil uji simultan yang disajikan pada tabel di samping, dapat diketahui nilai F hitung 116,653 lebih besar F tabel 2,87 dan signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dengan begitu, maka hipotesis HA diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Yang ketiga, uji koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adjust R2 yang diperoleh 0,901. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja fisik mampu menjelaskan kinerja guru sebesar 90,1%, sedangkan sisanya 9,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.